mau ini sedikit apa alumni fellow VOA Amerika, tapi sekarang kuliahnya di UK. Oh, di UK. Oke, Iya, rawat iya. inap. Kak Ica gimana kabarnya selama pandemi nih? Kabarnya baik, Hmm. sehat. Teman-teman Indonesia yang lain di sini juga semuanya, puji Tuhan, sehat-sehat. Mm-mm. Sekarang lagi yang S2 lagi sibuk disertasi, yang S1 lagi mau masuk semester baru, rata-rata mereka pulang ke Indonesia, tapi kayaknya akan kembali ke Oke, UK. Yang S3 oke. masih istirahat karena research gitu. Sibuk disertasi aja sih sekarang. Sibuk disertasi semua ya, Kak. Selama Iya. selama di sana apa namanya? Selama situasi pandemi di sana, Kak Ica gimana nih aktivitasnya nih? Aktivitasnya waktu kemarin kan kita sempat lockdown. Pada saat Ah, lockdown itu kita otomatis semua kuliah kelas itu dipindah ke online ya. Jadi dosen apa segala macam itu metode pembelajarannya sudah online. Cuman kan memang bedanya Indonesia sama negara seperti UK dan US tuh kan kalau kita biasanya kan hanya kuliah ya. Jadi dengar dosen ngomong, terus kita tanya jawab, terus kemudian kerja tugas. Nah, kalau di luarnya agak beda. Jadi selain kuliah, kita juga ada yang namanya seminar. Jadi setelah dosen kasih kuliah, biasanya kita tuh seminar itu dibagi per kelompok. Apa yang sudah dipelajari sebelumnya gitu. Biasanya nanti akan ada pertanyaan yang harus kita perdebatkan dan segala macam. Kalau offline kemarin seru karena kan di kelas ya, jadi tahu suasananya ketika debat dan segala macam. Sekarang karena online ya, memang agak beda tapi menyesuaikan aja, menyesuaikan menyesuaikan ya, Kak. dengannya. Iya. Hari hari ini aktivitasnya apa nih, Kak? Tadi pagi bangun Sekarang jam jam sarapan 12 ya, Kak, di sana ya? jam 1 siang nih, jam satu Jam siang. satu iya. Udah jam satu. Jam 1 siang. Berarti udah Pagi makan siang pagi nih? bangun, belum sarapan Belum dulu, ya? terus iya, sarapan terus tadi inget, oh iya kita mau ngobrol-ngobrol nih sama NTT Zone. Terus saya bilang saya siap-siap dulu ya. Terus tadi lagi baca-baca apa buat disertasi. Jadi kayak ya udah sekalian ngobrol-ngobrol. Oke. Kak Ica, cerita awalnya sampai Kak Ica Gimana? bisa dapat beasiswa sampai ke UK itu gimana sih, Kak? Jadi ceritanya tuh waktu 2016 pulang ke US, pulang ke Indonesia dari US, memang sudah ada keinginan S2 sih, karena sebenarnya ya tahun 2000, 2015, 2016 sudah ada keinginan S2, tapi waktu itu ternyata dapat dapat kesempatan kerja dulu di Amerika. Kemudian pulang kepikiran ya sudahlah S2 sekalian gitu. S2 sempat coba tuh di Amerika, dapat di dua kampus di George Washington sama American University, tapi LPDP-nya tidak dapat. LPDP-nya gagal. Jadi kemudian LPDP yang beasiswa pemerintah Indonesia itu Iya, saya ya nggak tahu dapat. tuh. Saya nggak dapat. Terus tahun 2017 akhir, Hah? ambisinya awal masih ke Amerika. Terus lama-lama ngobrol sama teman-teman, mereka bilang kamu kalau pingin S2 yang, maksudnya tujuan adalah S2, maksudnya studi apa yang kamu kamu ingin pelajari kan. Terus coba cari tahu gimana di UK, gimana di Australia, gimana di Belanda. Ternyata yang paling sesuai itu di UK. Kemudian cari tahu beasiswa di UK apa aja. Sebenarnya udah pernah dengar sih tentang Chevening ini. Cuman katanya waktu itu memang sih sampai sekarang susah karena kan proses seleksinya lumayan ya. Setiap tahun itu anak-anak Indonesia ada sekitar sampai dengan 5.000 yang daftar, tapi yang diambil tuh cuma 60 sampai 63 orang. Jadi kita
waktu itu sempat pikir wah ini pasti susah sih, tapi coba aja lah, coba Mm-mm. prosesnya esai, dari esai ternyata bertahun lalu berangkat ke UK. September Ya, tapi 2019. perjal tapi perjalanannya juga nggak gampang. Itu aduh, susah Itu juga memang itu. memang dari dulu punya punya impian untuk saya harus ngelanjutin studi saya di luar negeri dan harus Ada. dapat tuh ya. Jadi Atau pernah pernah ini nggak Kak? Pernah pernah ikut pernah beasiswa yang lainnya di Indonesia tapi nggak dapet, sempat sempat enggak. putus Ya asa coba nggak Kak? LPDP itu tapi terus nggak dapet kan, tapi nggak pernah putus asa sih. Jadi Mm-mm. saya tuh selalu tulis nih, mumpung di ini, selalu tulis. Jadi Mm-mm. ini di Ah, buku kecil ini isinya cita-cita dari tahun 2014, sorry, 2014 ah, 2012 sampai sekarang. Nggak sampai pernah cerita ke sekarang. siapa-siapa. Ini nggak pernah cerita ke siapa-siapa sih, baru cerita di sini. Jadi ini buku ini Ah, karena waktu itu saya beli, terus suka nulis kan, isinya mm, cita-cita semua. Waktu di kuliah saya tulis, waktu itu saya mm, pingin bisa ke Amerika gitu, tapi nggak tahu mm, gimana caranya. Karena waktu itu pernah coba tes yang namanya kalau di HI itu Harvard Model United Nation. mm. Pernah coba itu tapi takut karena waktu itu bahasa Inggrisnya masih masih ya malu-malu lah. Ah, Sebenarnya ah, nggak masalah, aksen tuh sebenarnya nggak masalah, tapi waktu itu masih malu-malu kan, dari ah. daerah pindah kuliah di Bandung, kadang kita ngomong orang suka ketawa gitu kan, Iya jadi bener. masih malu-malu gitu, jadi nggak Mm. berani. Tulis tuh di buku ini, Mm. bilang Tuhan pingin ke Amerika gimana caranya gitu, tapi suatu saat saya harus ke Amerika, bilang gitu, tulis sendiri gitu. Terus pingin pada saat di Metro TV, Mm. ditambah lagi cita-citanya setelah udah bisa ke Amerika kan, akhirnya dapat Mm. beasiswa Mm. ke Amerika, tambah lagi cita-citanya Tuhan pingin sekolah S2. Terserah tuh Tuhan taruh di mana aja, tapi yang penting bisa sekolah S2 sebelum umur 30 tahun. Ternyata pas kemarin umur 30 tahun, menjelang menjelang 30, dari 29 ke 30, dapat Ah, beasiswa ke UK. Jadi kalau saya tuh mimpi apapun tuh selalu ditulis di bukunya. Kayak ngomong sama Tuhan sebenarnya, ngomong ah, sendiri. ah. Berarti semuanya, semua semua mimpi kecil Kak Ica semua ditulis di dalam buku Ada, itu ya. ada. Ada ya. Cuman nggak pernah kasih tunjuk ke orang, Kalau kan mimpi buat kalau sendiri. kalau kalau soal kriteria pasangan hidup ada juga nggak di buku itu? Belum, belum Belum ada. ya. Belum. Aduh, kok belum Mohon maaf nih. kepikiran ya? Mohon maaf Kak, serempetnya ke situ nih. Mohon maaf nih. Nggak apa-apa. Soalnya mungkin mungkin karena pasangan yang sekarang sudah baik, jadi nggak kepikiran untuk tulis-tulis lagi. dia Keren-keren. dia dia tidak nonton ini. Kalau dia nonton, hidungnya langsung kembang kempis. Pasti kelepek-kelepek tuh si abangnya. Terus Kak Ica, selama sekarang di UK ngambil jurusan apa Kak? Magisternya? Sekarang ambil MA Political Communication, jadi itu kita belajar tentang komunikasi politik. Bagaimana kadang-kadang kalau pemerintah menetapkan sebuah kebijakan, itu kan kadang-kadang banyak sekali faktornya, dan biasanya paling utama itu faktornya dari sektor politik gitu, maksudnya dari segi politik kita belajar bagaimana komunikasi itu juga berubah, cara orang berpolitik juga berubah dengan adanya kemajuan teknologi, orang mengenal interaksi politiknya juga berubah, interaksi dengan pemimpinnya berubah, diskusi antar sesama kita juga berubah gitu. Jadi Berubah. ya belajar hal-hal seperti itu. Oke. Kalau kalau sekarang di UK ada sistem new normal kayak di Indonesia nggak sih Kak? Bahasanya sih di mana-mana new normal ya, tapi sampai dengan saat ini tuh belum ada bilang bahwa ini the new normalnya begitu, belum. Jadi Belum ya? kebanyakan
pemerintah di sini lebih ke kayak menghimbau, misalnya kayak pertama awal-awal taman sudah bisa dibuka, masyarakat Betul. sudah bisa olahraga, sudah bisa kumpul, tapi tetap jaga jarak, Jarak. pakai pakai masker. Terus kedua misalnya nanti tanggal 15 Juni supermarket yang kayak apa toko-toko pakaian dan segala macam itu udah bisa buka. Tapi orang-orang harus antri dan tetap jaga jarak di naik angkutan umum juga harus pakai masker karena pasien di sini harus pakai masker. Mungkin nanti ke depan misalnya kalau mau traveling ke situs-situs wisata yang ada di sini gitu mungkin harus pakai masker. Kalau nggak pakai misalnya nanti bisa tidak diizinkan atau segala macam. Mungkin itu sih di new normal yang mulai kelihatan tapi tidak dijelaskan secara rinci bahwa oh ini loh the new normalnya, karena mungkin dari sektor pemerintahnya kan bisa beda, dari corporate-nya bisa beda, dari komunitas masyarakat juga bisa beda, jadi tergantung bagaimana setiap sektor ini menanggapi the new normal ini. Berarti tiap sektor itu per tahap ya Kak ya, nggak semua di per tahap ada gitu tahap. ya? Ada tahapnya. Iya, Benar-benar. Kalau Gitu. sekarang nih Kak, Kak Ica kan sempat apa ya, jadi founder itu loh Kak, NTT Muda. Ya NTT Muda sampai sekarang sih masih ada cerita awalnya gimana sih Kak? Jadi dulu masih kecil tuh kan bapak kan kerja di Flores ya. Bapak satunya bapak tuh orang Bejawa. Sebenarnya orang Aymere sih, kampung Aymere di Ngada. Mama tuh orang Nagekeo, kampungnya di Wudu. Karena bapak itu selalu kerjanya di Bejawa, dari kami kecil, jadi setiap tahun pasti kami pulang ke Flores gitu. Nah setiap pulang itu setiap main ke kampung kita selalu ini ya ketemu saudara-saudara segala macam, sepupu segala macam gitu. Sampai di satu momen waktu itu sama si SMP apa SMA kelas 1 ya, saya pulang ke kampung di Aymere, listrik mati, air habis. Jadi listrik mati, air habis. Dan di situ mulai berpikir kayak itu padahal rumah keluarga sendiri. Jadi kayak langsung omong dengan bapak tua begitu kayak, wah bapak kasihan sekali ya mereka di sini. Kita di Surabaya nih pakai listrik, kita terserah bebas mau kapan saja. Kita mau mandi juga tidak pikir air. Mereka di sini kasihan ya. Kita bisa bantu apa ya bapak? Saya bilang begitu. Terus bapak tua bilang, ya pokoknya kamu sekolah baik-baik. Besok-besok kalau kamu sudah kerja, kamu setiap apapun yang kamu lakukan nanti, kamu jangan pernah lupa harus bantu. Kita punya keluarga, saudara-saudara di kampung. Jadi dari situ kemudian mulai kepikiran. Walaupun belum terbentuk ya, waktu itu karena masih SMA, belum terbentuk apa kira-kira yang bisa dibantu. Uang belum punya, iya. Kan uang tidak ada, kerja juga belum. Jadi masih pikir apa gitu. Waktu masuk atau mau masuk ke sektor media, kita kasih informasi, kita bantu untuk mengenalkan. Terus mungkin ketika VOA kita bantu untuk mengenalkan bagaimana mereka bisa berani berbahasa Inggris, misalnya seperti itu. Terus kemudian ketika balik dari VOA, saya pikir apa ya, karena kemudian saya juga mau sekolah, dan saya tahu banyak kita punya orang juga, bahkan yang sebelum saya banyak yang sudah sekolah di Australia, di Inggris, di Amerika kan. Kemudian saya berpikir mereka tuh sebelumnya sudah ada wadah, kalau tidak salah di Kupang itu dari kakak namanya KL Chit, mereka punya wadah namanya Beasiswa Fund. Itu alumni NTT yang sharing tentang bagaimana supaya teman-teman NTT bisa dapat kesempatan beasiswa. Tapi kemudian saya berpikir kenapa tidak mengajak teman-teman NTT lebih banyak lagi untuk terlibat. Jadi bukan cuman sekedar AAS, karena mayoritas yang di fund itu kan dari Australia kan. Saya coba kumpulkan teman-teman dari UK, terus dari Amerika juga, dan juga dari negara-negara Eropa lain.
pun juga negara-negara Asia. Jadi saya kumpulkan mereka bersama 4 orang teman lainnya yang mau membantu NTT Muda. Terus kita kunjungan ke NTT waktu itu dan kita bikin beberapa program mentoring di Jakarta untuk anak NTT yang ada di Jakarta. Jadi niatnya adalah bagaimana memberikan bantuan informasi ke mereka kalau mereka tertarik untuk melanjutkan studi S2. Lebih ke hal-hal seperti itu sih. Karena kan kadang-kadang kalau kita punya orang itu kan sama sih, kadang-kadang saya dulu waktu masih SMA terutama ya, kalau lihat informasi di internet tuh suka bingung kan, kayak Betul. ada misalnya beasiswa apa begitu, tapi suka bingung ini caranya gimana, terus kalau misalnya bingung mau tanya ke siapa gitu kan. Jadi saya ingin membangun networkingnya orang-orang NTT ini loh, alumni-alumni yang udah pernah sekolah di luar, supaya mereka bisa bantu anak-anak NTT yang mau sekolah juga dengan program mentoring. Jadi lebih jelas kan kalau dibimbing satu-satu gitu, daripada sekedar datang terus kita ngomong kayak, oh ya saya lulusan luar, kalau kamu mau Iya, sekolah betul. kamu belajar rajin dan segala macam kan. Betul. Ya kalau seperti itu sudah banyak orang bikin begitu kan. Iya, Jadi betul. kalau bisa sih kita lebih ke program mentoring. Kayak kemarin Chivning Mm. dari sekitar 6 orang pengumuman sih, karena masih proses esai kan. Jadi ke depan sih kita harap nggak cuma Chivning AS, tapi nanti ada Fulbright, ada misalnya Novik Neso, ada New Zealand, ada Belanda dan segala macam. Ingin banyak menjaring teman-teman NTT dan teman-teman non NTT juga banyak yang mau membantu. Jadi kita senang sih kalau semakin banyak yang bisa bantu di NTT Muda. Berarti Kak Ica dan teman-teman memberi ruang untuk teman-teman NTT Muda, nggak hanya NTT Muda, tapi di luar NTT, untuk meneruskan ininya mereka ya Kak ya, mimpi dan cita-cita mereka ya. Iya, kalau mereka mau sekolah ya. Sekolah. Ada nggak Kak dukungan dari pihak luar seperti pemerintah ataukah dari tokoh-tokoh tertentu yang mendorong Kak Ica dan teman-teman untuk? Sebenarnya kalau dari pemerintah, kemudian tokoh-tokoh politik ya, kita punya Om Tanta yang ada di Dewan ataupun yang ada di pemerintah daerah dan di pusat, sudah banyak yang approach untuk kayak apa yang bisa mereka kontribusi gitu. Tapi kita dari NTT Muda sih sejauh ini masih bergerak sendiri karena kita tujuannya sih sebenarnya lebih ke bagaimana membangun networking sama orang-orang NTT yang sekolah di luar dan yang sudah kembali alumni-alumninya. Jadi kita pingin perkuat itu dulu networkingnya, baru mungkin nanti ketika ke depan nih kita ada rencana mau bikin festival NTT Muda. Jadi di mana festival tersebut mungkin akan butuh support dari pemerintah NTT juga ya. Festival tersebut kita punya rencana bikin kayak education fair gitu, tetapi juga ada semacam TED Talk-nya gitu. Jadi kayak orang-orang yang bisa sharing tentang expertise-nya mereka, misalnya di bidang sosial, di bidang teknologi, di bidang science gitu, ke teman-teman yang ada di NTT. Tapi itu rencana besar sih setelah saya pulang. Jadi tunggu selesai sekolah, mungkin baru mau ke arah sana, bikin festival NTT Muda, terus ada beberapa komunitas dari Ambon, dari Papua juga yang mengajak untuk kolaborasi supaya misalnya bikin festival Indonesia Timur untuk mengangkat talent-talent dari Indonesia Timur supaya lebih menonjolkan diri lah. Maksudnya kadang kan kita kan apa ya, menonjolkan diri tuh nggak selalu sombong loh. Karena kadang menonjolkan, bahasanya mungkin bukan menonjolkan diri, tapi supaya orang tahu aja dan supaya orang bisa reach out gitu loh. Saudara-saudara kita tuh tahu harus bertanya ke siapa dan harus berkomunikasi sama siapa kalau mereka misalnya punya banyak pertanyaan tentang beasiswa, tentang kesempatan magang atau kesempatan kerja gitu. Jadi kita pingin networking, terutama di NTT dulu, ke depan mungkin Indonesia Timur bisa semakin kuat. Jadi kolaborasi orang-orang Timur ini bisa semakin banyak, khususnya di bidang pendidikan gitu. Ada pertanyaan juga nih Kak dari Amandu Saldo mengenai mentoring. Bolehkah info nanti mentoringnya kalau ada lagi ya Kak? Oh iya Kak, benar.
kan teman-teman pada ada sebagiannya udah tahu, sisanya nggak tahu ya mengenai NTT Muda. Apalagi tadi Kak Ica udah info ada proses mentoring di dalamnya mengarahkan teman-teman yang pengen punya niat untuk melanjutkan studi baik dalam negeri ataupun luar negeri. Itu prosesnya gimana sih Kak, supaya teman-teman tuh mudah biar dapat linknya ke sana dan bisa langsung Oke, ketemu dengan oke. Kak Ica dan lain-lain gitu. Oke, jadi biasanya nanti di Instagram NTT Muda itu kita akan posting kita lagi mentoring apa. Kalau sekarang kan AS, tapi lagi sudah pendaftaran mentoringnya udah tutup. Mungkin dalam waktu dekat akhir tahun ke awal tahun depan itu mulai buka lagi untuk Fulbright, Chevening, kemudian juga ada Nufik Neso dan beberapa beasiswa lainnya. Nah, nanti teman-teman di situ paling hanya diminta kayak teman-teman sudah mempersiapkan apa aja, dan biasanya kan nanti proses aplikasi itu di setiap beasiswa tuh rata-rata sama ya. Kita diminta mengisi esai. Jadi Betul. nanti di kita sendiri kita akan minta teman-teman untuk kasih esainya tuh udah teman-teman kerjakan sejauh mana. Nah, nanti dari situ, dari pendaftaran yang masuk itu kita lihat mana yang kira-kira esainya menurut kita bisa kita mentoring untuk lebih sharp lagi, lebih bagus lagi gitu. Jadi biasanya kalau yang masuk sekitar 20 tuh kita ambil kalau yang masuk sekitar 20 tuh kita ambil supaya lebih terarah ya. Begitu. Oke, berarti ada semua informasinya ada dipikir untuk terjun ke dunia politik menuju Senayan kah? Gimana tuh Kak jawabannya? Tidak. Tidak ada Mas Ibnu, kita mau kerja belakang layar saja. Yang penting teman-teman terutama yang di NTT ya bisa merasakan manfaatnya. Jadi sebenarnya politik itu nggak jelek sih, karena kalau kita masuk ke politik itu kan harapannya kita bisa mengubah secara struktural ya. Maksudnya kita bisa mengubah secara kebijakan. Karena misalnya kasaran contohnya gini. Misalnya saya bikin program mentoring nih NTT Muda gitu. NTT Muda untuk misalnya 10 anak muda NTT yang mau kuliah ke UK melalui Chevening gitu. Tapi ternyata di masing-masing daerah 10 anak NTT ini jaringan internetnya jelek misalnya contoh. Betul. Jaringan internetnya jelek. Nah, itu kan satu hal yang di luar kemampuan saya kan. Tapi itu bisa diintervensi melalui sektor politik. Kalau misalnya dia ada di DPR atau dia ada di pemerintahan, dia kan bisa menyuarakan itu bahwa, oi, ini di daerah kita internetnya masih parah nih. Kalau itu udah kedengaran kan pasti akan ada eksekusi dari pemerintah kan, untuk kemudian misalnya pasang BTS supaya internetnya lebih lancar dan segala macam. Hal-hal seperti itu tuh sederhana tapi penting untuk dipertimbangkan. Tapi saya rasa udah banyak kok orang-orang yang jalurnya ke sana dan pasti mereka juga sudah memperjuangkan semua. Oke.